Oke guys, balik lagi sama gue Cisantois dan hari ini gue bakalan nge-review ini dia, Magic Yoyo K2 Crystal. Dan ya, ini adalah Magic Yoyo yang dulu banyak banget kalian request ya, dan gue rada ngerti sih alasannya ya, karena ini digadang-gadang sebagai yoyo pemula terbaik nih katanya. Jadi kenapa? Soalnya banyak yang bilang kita pertama dengan harga 100.000 kita udah dapat yoyo branded ya dari brand Magic Yoyo dengan warna yang estetik, shape-nya menarik dan juga harganya murah di 100 ribuan aja. So kita bahas saja langsung seberapa worth it-nya yoyo ini, apakah benar sebagus itu atau enggak. So daripada lama-lama, langsung aja kita bahas. Let's go. Oke guys, so ini dia yoyonya Magic Yoyo K2 Crystal ya. Dan di sini untuk packagingnya sih kita nggak usah bahas panjang lebar, karena ya seperti yang kalian tahu packagingnya Magic Yoyo itu simple banget, cuma ada kayak di sini tulisan apa namanya QR originalnya Magic Yoyo, terus ada segelnya Magic Yoyo, ada deskripsinya soal welcome to Magic Yoyo dan sebagainya. Ya seperti biasanya lah ya, yoyo branded tuh nggak kebanyakan gimmick di packagingnya kayak Blazing Teens, kayak sama halnya kayak di Yoyo Factory dan kan tuh, kalau kalian lihat packagingnya tuh simple banget kayak gini doang gitu kan. Dan langsung aja daripada lama-lama kita buka si Magic Yoyo K2 Crystalnya. Tuh, gue nggak perlu time skip kalau ini karena simple banget isinya, cuma ada manual yang nggak bakalan kita baca ya. Kalau kalian baru main baca sih ya, karena di sini diajarin cara masang tali, slipper dan sebagainya. Terus nih kita dapat tali seperti pada umumnya dan kita dapat yoyonya. Ini gila, bagus banget sih menurut gue ya. First looknya itu tuh, first impression gue sama yoyo ini kayak mengingatkan gue sama permen relaksa gitu ya. Warnanya tuh biru-biru bening gini. Dan sesuai namanya kristal, dia kayak benar-benar kayak kristal gitu, bening-bening gitu. Dan kita dapat pouch khasnya Magic Yoyo. Ini mengingatkan gue sama Yoyo N12 yang sekarang udah ya extra jebol. Itu adalah Yoyo yang memulai perjalanan di YouTube gue ini sebagai reviewer Yoyo ya. Dan nih pouchnya sama aja kayak dulu N12. Kita bisa masukin yoyonya, cuma jujur ada sempit ya. Cuma bisa lah ya, pokoknya kayak gini. Tuh, kalian bisa bawa kemanapun tanpa takut yoyonya lecet atau gimana gitu lah ya. Dan langsung aja nih kita lihat dari detail yoyonya. BTW untuk N12 K2 Crystal ini punya dua varian ya, atau dua versi ya. Jadi ada pertama versi yang dia dapat 2 axle sama 2 bearing, yang satu responsif, yang satu unresponsif. Tuh yang bener-bener buat yang start dari nol. Itu kalau nggak salah harganya tuh satu paket 200.000, kalau nggak salah dapat 2 bearing, 2 axle sama bearing remover. Dan satu varian lagi, yaitu yang gue pegang ini adalah yang unresponsifnya. Jadi di sini udah langsung kepasang bearing concave size C dengan axle panjang. Jadi ya udah nggak dapat bearing responsif dan sebagainya. Ini kalau nggak salah harganya tuh 129 ya, 130 ribuan kalau nggak salah. Murah banget sih untuk ukuran Magic Yoyo. Di sini kalian bisa lihat ini juga ya, hubstack-nya. Bukan hubstack. Dia finger lock-nya gitu. Jadi ada kayak ada cekungan dimple di sini yang buat kayak kalian finger spin. Dan ya, daripada lama-lama langsung aja kita bahas spesifikasi dari Yoyo ini. Let's go. Oke, untuk spesifikasinya Yoyo ini menggunakan bearing concave dengan silikon pad 19 mm dan juga axle di M4x8 mm. Lalu untuk diameter dari Yoyo ini adalah 55,5 mm dengan lebar 43 mm. Dan bahan yang digunakan adalah polikarbonat. Lalu berdasarkan spek, Yoyo ini punya berat di 65 gram. Oke guys, so ini dia K2 kristalnya udah ada di tangan gue. Langsung aja kita coba tes spin. Karena biasanya untuk K2 kristal tuh seingat gue pasti pernah nyoba punyanya Bang Hendro atau apa ya. Itu tuh ada kayak vibe bawaan khas yoyo plastik ya. Jadi langsung aja kita coba yang kita dapat nih, apakah ada vibe bawaannya. Pastinya ada sih biasanya ya. Dan ya, tuh kalian bisa lihat rada miring, sorry. Oke, tuh kalian bisa lihat. Dia ada kayak fingernail vibe ya. Vibe ciri khas yoyo plastik. Masih wajar vibe-nya, yang belum sampai mengganggu gimana gitu. Cuma kayak ya vibe-vibe khas yoyo plastik pada umumnya lah. Sekitar dibilang fingernail banget enggak. Tapi ya rada lumayan kerasa, tapi nggak sampai ke tali lah ya, masih oke. Ini ya masih ya not bad lah untuk vibe-nya. Bahkan ini yang gue dapet pun nggak separah yang pas tuh gue coba guys vibe-nya. Karena yang pas tuh gue coba tuh kayak dia kelihatan bergelombang banget gitu vibe-nya. Kalau ini sih masih oke lah ya. Secara feel ini ringan sih ya yoyonya ya. Termasuknya
menurut gue ringan sih ya. Tapi enak. Ini buat ngetrik-ngetrik enak kok. Oke, so far yang gue rasain sih ini lumayan center weight ya. Jadi kayak lumayan floaty gitu guys yoyonya. Tuh. Lumayan center weight, kayak lumayan floaty gitu menurut gue. Tapi dibilang center weight banget nggak juga sih, masih ada kayak berasa berat di rimnya juga. Cuma nih menurut gue lumayan enteng sih ya. Kalau gue yoyo plastik malah lebih suka yang rada berat-berat solid kayak si H01 ya kalau salah H01 atau apa. Tapi masih enak. Kalau misalnya dibandingin yoyo plastik yang pernah gue coba kayak apa ya dari Yoyo Factory itu ada Atom Smasher ya. Gue masih lebih suka modelan Atom Smasher gitu sih. Atau yang Replay Pro ya, Replay Pro sih emang beda harga ya, itu harganya 2 kali lipatnya si Crystal ini. Tapi menurut gue Crystal ini udah oke sih buat latihan. Dan of course nih karena dia gue beli yang varian unresponsive, jadi cuma dapat bearing bawaan. Dan oh ya, Crystal ini dia kan yang tadi gue bilang dia punya apa sih namanya, finger lock. Jadi dia bisa buat DNA kalau kalian mau. Tuh, bentar, talinya kusut. Oke, ini tension talinya udah gue benerin lagi dan kita coba lagi buat finger spin. Oke, langsung ngelock ya di jari ya, enak ya. Buat DNA, of course bisa dong. Dan ini untuk bearingnya beda kelas ya sama Blazing Dance ya. Bearingnya tuh lebih smooth, putarannya rada berisik karena ya mungkin maybe masih baru aja. Tapi nggak apa-apa, nggak selalu berisik itu jelek ya. Enak sih, bearingnya lancar, nggak ada kayak geter-geter karena bearing kotor atau sebagainya. Ya kalau kotor harusnya nih, setahu gue harusnya stainless ya. Jadi kalau misalkan dibersihin pakai Zippo tanpa di oil pun harusnya aman ya. Harusnya. Dan untuk feel-nya gue suka sih ini. Lumayan asik flow-nya, shape-nya juga lumayan ini. Dia karakternya tuh H-shape yang kayak tadi kalian lihat apa namanya di footage-nya. H-shape-nya lumayan kelihatan dan gap-nya lumayan lebar, jadi buat segala trik masih enak. Kita coba buat horizontal. Masih bisa dong. Ngebut-ngebut aja, Cuma nggak tahu nih, entah gue belum terbiasa atau apa, response pad-nya kok kayak kurang ngegrip ya. Kita coba lagi. Kayaknya karena nggak kena aja, karena nggak kena di talinya aja. Oke. Gue suka sih shape-nya sih. Dia karakternya H-shape-nya tuh yang apa namanya, lebarnya pas. Karena kalau misalkan yoyo plastik itu biasanya dia buat ngejar power, dia bikin diameternya gede guys, lebar-lebar gitu ya. Oke, so gimana bang kesimpulannya soal Magic Yoyo K2 Crystal ini? Ya, menurut gue ini adalah Magic Yoyo yang bagus buat pemula karena pertama kalian dengan harga 100.000 udah dapat yoyo yang bagus of course. Dan apakah worth it? Menurut gue sangat-sangat worth it. Tapi kalau soal performa gimana? Ya kalian jangan harapin sama yoyo plastik yang udah pakai CNC ya, yang harga 300.000 kayak H01, Speedaholic XX. Itu jelas soal putaran pasti lebih smooth, power lebih berasa. Karena gue pernah dijelasin si Bang Rizky kalau nggak salah, dia pernah jelasin di grup kalau nggak salah ya. Jadi tuh yoyo plastik tuh karena dia ya again bahannya plastik, buat ngejar feel powerfulnya. Kalau di yoyo metal misalnya butuh cukup dengan diameter misalnya berapa ya, 49. Di yoyo plastik tuh mungkin bisa lebih butuh diameter lebih gede, lebih lebar lagi guys gitu. Nah, jadi memang kebanyakan yoyo plastik yang nggak CNC kayak Fulvia gitu, itu kan lebar-lebar ya. Dan overall sih secara feel menurut gue enak, secara bobot juga pas. Cuma memang dia karena again yoyo plastik budget pasti kan dia dicetak doang, bukan di CNC. Nggak banyak yoyo yang di CNC dan dia bukan yoyo plastik yang high class juga kayak Fulvia. Jadi of course ada vibe bawaan yang masih harus diwajarkan. Kalau misalkan dibandingin kayak yoyo Demon gimana bang? Ya kalau dari performa jujur aja masih better Demon. Di luar bearingnya ya, bearingnya nih dia lebih bagus menurut gue, lebih smooth, lebih nggak ada kayak getar-getar ke tali, dan harusnya stainless jadi harusnya nggak karat gitu. Dan juga untuk response pad-nya dia bisa pakai
Response pad, gue rada lupa jenisnya 19mm apa ya, yang pokoknya itu response pad yoyo pada umumnya, bukan yang khusus spesifik ke Aldi. Nah, cuma kalau misalkan feel, tetap menurut gue yoyo metal dengan harga 100.000 ya, kalau nyari performa yoyo metal pasti performa jauh lebih baik gitu dibandingin plastik. Karena dari pengalaman gue belum pernah nemuin yoyo plastik di bawah harga 300.000 yang kayak performanya itu bagus banget gitu. Dan ya, so itu dia review gue soal Magic Yoyo K2 Crystal. Gue Aris Santois, bye-bye.